Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Kembali pada saat pagi yang terindah ini Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan, untuk kita boleh bersekutu di hadirat Tuhan. Sehingga percaya semua sehat, semua kuat karena kasih kemuliaan Tuhan. Amin. Mari pada saat pagi hari ini kita datang ke hadirat Tuhan karena kasih setia Tuhan. Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kita. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Datang
Engkau Yesus Allah kami. Karena itu Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami satu-satunya. Segala hormat pujian hanya bagi Engkau Yesus, karena Engkau Allah yang layak menerima semuanya itu Bapa. Terima kasih Bapa. Kembali pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan, buat waktu yang kembali Engkau berikan bagi setiap kami, untuk kami boleh datang kembali ke hadirat Tuhan, untuk kembali kami boleh datang membawa segala pujian dan rasa syukur kami kepadamu Tuhan, buat setiap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, buat setiap rencana Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Mari Yesus, kuduskan setiap kehidupan kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah kami. Kuduskan setiap kami Tuhan, layakkan kami untuk kami membawa segala pujian kami hanya kepada-Mu Yesus. Dan mari Tuhan, urapi kami senantiasa dengan kuasa urapan-Mu Tuhan, karena sungguh Bapa, kami butuh akan urapan Engkau. Kami perlu Engkau Yesus Allah hadir di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, kuduskan kami dan urapi kami Tuhan dengan kuasa yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam terang kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita yang percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah, kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya, bahwa Allah yang kita sembah dialah Allah kita yang takkan tergoyahkan. Serukan namanya, kita pujian. Katakan
Kita percaya bahwa kita mempunyai Allah kita yang dahsyat dan luar biasa ajaib bagi setiap kehidupan kita. Asal kita percaya bahwa tangan Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Hanya Dia Yesus Allah yang sanggup menjawab kita. Hanya Dia Yesus Allah yang mengasihi kita. Amin Tuhan. Kami percaya akan Engkau Yesus. Kami percaya akan Engkau Tuhan.
bahwa Engkau akan turun tangan menyembuhkan kami. Kami percaya Yesus, bahwa Engkau akan turun tangan memberkati setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan, bahwa Engkau akan turun tangan Tuhan melakukan perkara yang luar biasa bagi setiap kehidupan kami. Engkau yang sanggup memulihkan kami, Engkau yang sanggup memberkati kami, Engkau yang sanggup memberikan kemenangan bagi kami Yesus. Kami percaya Bapa, bahwa kami mempunyai Allah yang dahsyat dan ajaib. Kami percaya Yesus, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Yesus, bahwa Engkau yang sanggup memberikan kemenangan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami percaya dan beriman hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tiba saatnya Bapak, kami akan mendengarkan firman. Sekali lagi kuduskan setiap kehidupan kami Tuhan, agar firman yang sebentar akan kami dengar itu boleh tertanam di dalam kehidupan kami. Amat tapi Bapa, mampukan kami Yesus, untuk kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami setiap saat. Kami rindu Tuhan, hidup kami Tuhan mencerminkan Engkau, bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau mengurapi hamba yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Yesus. Kami akan duduk diam mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk menikmati ibadah yang begitu luar biasa dan mendengarkan firman Tuhan. Saya berharap jemaat Tuhan di rumah dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Saya ingin mulai dengan satu cerita sedikit ya, cerita lucu. Satu ketika ada seorang yang bernama Matius. Matius ini orang yang jahat, kehidupan sehari-hari dia itu senang menyakiti hati Tuhan. Ya, perilaku hidupnya. Satu ketika Tuhan dari surga bicara kepada malaikat, kasih tahu, kamu turun ke bumi, temui yang namanya Matius. Jadi dia sudah ada di dalam daftar buku kematian. Kasih tahu dia bahwa dia mau dijemput oleh Allah, katanya mati saja karena terlalu jahat. Begitu malaikat turun ke bumi, begitu jumpai dia, kasih tahu, Matius, kamu bentar lagi akan mati karena kamu orangnya jahat. Matius ini terbilang pintar juga. Dia bilang, ya udah Pak Malaikat, saya mau melayani Pak Malaikat dulu karena sudah datang ke tempat saya. Izinkan saya untuk menjamu dengan makanan yang enak khas dari daerahnya Matius. Matius masak makanan yang enak, jamu malaikat itu, kasih makan. Setelah kasih makan, malaikat itu ketiduran. Kemudian malaikat itu kan bawa catatan ya, buku kematian. Catatan nama Matius itu ada di urutan pertama, urutan 1. Jadi sudah harus dijemput. Matius mengubah. Dia yang di urutan 1 tadinya dia taruh di urutan 50. Yang paling terakhir kira-kira begitu ya. Kalau dihitung, diangkakan itu dia yang paling terakhir, anggap aja 50. Yang 50 itu dipindahkan ke 1. Begitu malaikat terbangun, malaikat bilang sama Matius, kamu itu orangnya baik sebetulnya. Sudah menjamu saya, memberikan saya makan yang enak sampai saya tertidur. Karena kamu sudah baik sama saya, maka saya akan memulai atau akan memberikan kematian begitu ya kepada manusia, tidak dari urutan 1, tidak dari urutan, kamu kan urutan 1. Jadi dari urutan yang terakhir, urutan yang ke-50 begitu. Matius kepalanya tertunduk. Aduh, dia sudah mengganti namanya yang dia di 1 jadi ke-50.
yang 50-nya ditaruh ke satu. Ternyata tidak bisa menghindar dari apa yang sudah digariskan. Itu hanya cerita lelucon saja, cerita anak-anak begitu ya. Tapi dalam kehidupan kita memang kadang-kadang kita tidak bisa menghindar dari yang namanya sebuah kenyataan hidup. Contohlah, katakanlah kita tidak pernah membayangkan ya, saya tidak berulang-ulang membahas tentang COVID, ini hanya sekedar selingan, tapi kita tidak pernah membayangkan dulunya sebelum peristiwa yang terjadi bahwa akan terjadi hal ini. Meskipun dalam Alkitab sudah sering kali dinubuatkan di dalam Alkitab begitu tentang kelaparan, penyakit sampar, penyakit macam-macam gitu ya, yang dinubuatkan di dalam Alkitab akan terjadi. Tetapi spesifik COVID-19 ini kita tidak pernah membayangkan dulu, tapi ternyata manusia seantero dunia ini mengalaminya. Yang saya mau tekankan adalah kita tidak bisa menghindar dari sebuah katakanlah kenyataan hidup. Kenyataan hidup. Kalau orang lain mengatakan itu nasib lah, sebagainya, takdir lah dan sebagainya. Saya lebih senang menggunakan kata kenyataan hidup yang dialami oleh manusia. Tidak bisa. Apapun upaya yang kita lakukan, tidak bisa kita menghindari. Satu-satunya jalan yang ingin saya bagikan kepada kita saat ini adalah kita bicara tentang kasih Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kasih Allah? Tidak bicara soal nasib, tidak bicara soal takdir begitu ya. Walaupun kata orang takdir itu juga kan adalah penentuan dari Allah. Tapi saya ingin bicara tentang sebuah satu kenyataan, satu fakta, satu realita hidup di mana kita hidup di dalam kasih Allah. Ada satu peluang manusia di mana kita bisa memilih untuk hidup di dalam kasih Allah. Karena orang yang hidup di dalam kasih Allah itu akan mengalami hal-hal yang memang di luar dugaan, tapi yang sifatnya Tuhan melindungi dan menjagai kita. Hidup di dalam kasih Allah artinya sifatnya kita sudah menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, ke dalam kasih Allah itu. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita selalu akan diwarnai oleh yang namanya kasih Allah. Mengalami kesulitan, mengalami persoalan, mengalami permasalahan hidup, tapi kita di dalam kasih Allah, di mana jaminannya adalah kita akan mengalami perlindungan yang luar biasa dari Tuhan. Dan penting sekali buat kita untuk memastikan bahwa kita berada di dalam kasih Allah itu. Jangan di luar kasih Allah, tapi di dalam kasih Allah. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menjadi alasan mengapa Tuhan mengasihi kita atau mau menolong kita? Mengapa Tuhan mau menolong kita? Yaitu karena tadi alasannya adalah Allah mengasihi kita sebagai ciptaannya. Jadi pada dasarnya, pada hakikatnya Allah mengasihi ciptaannya. Tapi ada banyak orang yang tidak hidup di dalam kasih Allah karena tidak memilih untuk hidup di dalam kasih Allah. Sehingga ada pembanding yang biasanya kita suka dengar terjadi ya. Kenapa Tuhan menolong dia dan saya tidak ditolong Tuhan? Tuhan menolong kita semua. Tetapi ada banyak orang yang memilih untuk dalam tanda petik tidak mau ditolong Tuhan. Ya, contoh sederhana lah, katakanlah dalam cerita Alkitab ketika murid-muridnya itu menyeberangi danau, Yesus tidur di buritan, dan pada momen itu, pada kesempatan itu ketika badai, gelombang, angin sakal menerpa kapal yang mereka tumpangi, pada detik atau menit itu mereka memutuskan untuk mencoba mencari solusi di tengah-tengah badai tanpa melibatkan Tuhan. Tapi untungnya ketika mereka merasa memang benar-benar sudah mau tenggelam, berada di ujung kematian, mereka sadar ada Tuhan di dalam kapal itu. Lalu mereka membangunkan dia, mereka memanggil guru mereka. Nah, dalam kehidupan kita ada banyak orang yang sampai sejauh ini enggan untuk melibatkan Tuhan dalam hidup.
mereka. Enggan atau tidak mau dalam tanda petik merasa seperti jago begitu, merasa seperti sombong begitu, sehingga memilih untuk tidak hidup di dalam kasih Allah. Padahal kasih Allah itu dicurahkan buat kita. Tentunya buat mereka yang percaya kepada Tuhan. Allah itu mengasihi kita. Karena itu dicatat dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi memang dasarnya Allah itu Allah Maha Kasih dan mengasihi kita. Tetapi pertanyaannya, kita mau nggak hidup di dalam kasih Allah? Mau nggak kita untuk memilih menetapkan hidup kita berada di dalam lingkaran kasih Allah? Atau kita menganggap nggak penting, nggak butuh kasih Allah? Apa yang saya capai selama ini itu kan saya upayakan sendiri. Keberhasilan yang saya capai sampai hari ini kan itu upaya saya, perjuangan saya, kerja keras saya. Saya tidak mengatakan bahwa tidak penting kerja keras, itu juga salah. Kita harus kerja keras untuk mencapai titik kesuksesan. Tapi kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang kita capai semuanya karena kasih Tuhan. Kita boleh dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita mencapai titik keberhasilan. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan tidak kasih kita kepintaran dan kekuatan, dari mana kita mendapatkan semuanya itu? Oh, ada yang argumentasi dari asupan gizi lah Pak, kekuatan kesehatan saya karena saya menjaga pola hidup yang baik, makan teratur, istirahat teratur. Iya, tapi sekali lagi, apapun yang kita miliki dalam hidup ini tidak lepas dari yang namanya kasih Allah. Karena itu sangat penting kita untuk apa? Memilih untuk hidup di dalam kasih Allah. Karena Allah mengasihi kita. Kalau kita bicara tentang kasih Allah itu sama dengan memberikan. Tadi Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan. Kata mengaruniakan artinya dia memberikan anaknya. Dia memberikan anugerahnya kepada kita. Kepada kita yang percaya, kepada kita yang menerima dia. Jadi kasih itu identik dengan memberikan. Bukan mengambil, bukan meminta, bukan merampas, tapi Allah memberikan. Jadi Allah memberikannya bukan mengambil justru, bukan meminta justru, tapi justru memberikan, mengaruniakan kepada kita segala hal yang luar biasa. Memberikan itu identik juga dengan berkorban. Ya cocok lah ya, Yohanes 3:16, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, berkorban. Yesus menggenapi semua pengorbanan itu di atas kayu salib. Tidak hanya lahir di muka bumi bersama-sama dengan manusia menjadi Tuhan, tapi dia menggenapi semuanya, menyempurnakan semua pemberian Allah, pengorbanan itu dengan mati di atas kayu salib. Itulah kasih, berkorban. Tapi ada beberapa orang menganggap ini adalah tidak masuk akal. Gak masuk akal gitu. Memberi, berkorban itu sesuatu hal yang gak masuk akal. Saya gak mungkin lah berkorban, memberi kepada mereka gitu. Saya kan mencapainya dengan sendiri, berjuang dong. Iya kan? Kita berbagi berkat sedikit aja kita perhitungannya minta ampun. Karena kita memberikan parameter, saya mendapatkannya bukan dengan minta-minta, dengan kerja keras, dengan upaya, dengan segala tenaga saya, jarang tidur, kerja keras. Masa saya hanya kasih-kasih begitu aja? Jadi pengorbanan itu dianggap hal yang tidak masuk akal. Nah, karena itu penting sekali kita untuk mengerti dan memahaminya tentang kasih Allah. Hidup di dalam kasih Allah itu harus dipikirkan. Sehingga ada sebuah atau satu pepatah mengatakan, walaupun kasih Tuhan sulit dipahami, tetap mengasihi meskipun disakiti. Jadi walaupun sulit dipahami, tetap mengasihi meskipun disakiti.
Ya kan, mengasihi sesama manusia, mengasihi Tuhan, mengasihi ya sesama manusia itu meskipun kita kerap kali disakiti. Itu yang dimaksud dengan dimensi kasih Allah. Kita harus bisa hidup di dalam kasih Allah ini. Jadi sekali lagi, kasih Tuhan itu diartikan memberi, berkorban. Memberikan itu artinya mengandung arti membangun, mengumpulkan. Jadi dia memberikan itu dia membangun, kemudian dia mengumpulkan dan menyembuhkan. Apa yang dimaksud dengan 3 bagian ini? Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-147 ayat 1 sampai ayat yang sebetulnya panjang ini ya, sampai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Dan ini saya akan bagikan di dalam 3 bagian. Nah, untuk bagian pertama ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bagian pertama dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dikatakan begini: kekuasaan dan kemurahan Tuhan, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah binatang-binatang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya yang tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai yang ke-12 atau sampai yang ke-20 ya, ini terbagi di dalam 3 bagian. Yang pertama itu dari ayat 1 sampai yang ke-6. Kemudian dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Lalu sisanya 12 sampai ayat yang ke-20. Nanti kita akan bahas tentang bagian ini. Kita lihat dulu, menyoroti dulu tentang pemazmur. Pemazmur ini adalah orang yang sangat-sangat percaya kepada Allah. Sangat-sangat percaya kepada Allah. Katakanlah Raja Daud, dia sangat percaya kepada Allah. Sehingga di dalam kepercayaan dia itu, dia tidak mempersoalkan tentang keberadaan Allah. Allah itu seperti apa, bagaimana rupanya, dan sebagainya. Dia tidak mempersoalkan. Yang satu hal yang menjadi dasar dalam kehidupan pemazmur adalah dia percaya betul kepada kekuasaan Allah. Dalam kehidupan kita, satu yang paling penting untuk kita bisa mengalami anugerah dan kasih Allah adalah percaya kepada kekuasaan Allah. Ada banyak orang menolak bagian ini, tidak percaya kepada kekuasaan Allah. Pemazmur begitu percaya terhadap kekuasaan Allah, sangat percaya dengan kekuasaan dan kemurahan Allah, sehingga dia banyak melakukan, atau di dalam catatan Mazmur ini banyak catatan Mazmur yang mencatat dia memuji-muji Allah, kebesaran Allah. Dia memuliakan Tuhan dalam sepanjang hidupnya karena dia percaya bahwa Allah itu besar dan layak untuk dipuji, bahwa kasih Allah itu nyata di dalam hidupnya. Kita mungkin tidak percaya atau kurang percaya terhadap kasih Tuhan, sehingga kita tidak mengalami yang namanya hidup di dalam kasih Allah. Sehingga itu tertuang di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu berbicara tentang bagaimana dia menyatakan memuji Allah itu penting. Ini bagian pertama ya, yang saya jelaskan di awal tadi adalah ada 3 bagian dari ayat 1 sampai 20, dan bagian pertamanya adalah bicara tentang dia menyatakan memuji Allah. Dia katakan begini: haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu.
memuji Tuhan, memuji Allah. Kenapa dia mengatakan layak memuji Allah? Ada 3 hal penting yang diangkat oleh pemazmur pada bagian ini. Yang pertama adalah Tuhan membangun Yerusalem. Membangun Yerusalem pasca Yerusalem mengalami keruntuhan pada waktu itu. Sehingga Tuhan bangun kembali Yerusalem yang mengalami keruntuhan, kehancuran yang begitu hebat. Dia bangun kembali. Saya percaya kita akan mengalami pemulihan Allah, di mana kita akan dibangun kembali oleh Allah ketika kita mengalami satu, katakanlah, kehancuran, kemerosotan, mengalami peristiwa yang buruk dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan akan membangun kembali yang runtuh dalam kehidupan kita. Karena itu penting kita untuk percaya kepada Dia. Dan ketika kita mengalami yang namanya dibangun kembali, kita hidup di dalam kasih Allah. Karena itu firman Tuhan menganjurkan kita, firman Tuhan mengajak atau mendorong kehidupan kita untuk tidak keluar dari anugerah Allah. Karena katakanlah ya, sehancur-hancurnya kita hidup di dalam anugerah Allah, kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Kita akan melihat waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia akan memulihkan kembali keadaan hidup kita. Firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan membangun kembali Sion, orang akan bersuka cita. Atau membangun kembali kehidupan kita, kita akan mengalami satu damai sejahtera, satu sukacita yang besar dalam hidup ini. Jangan terlalu sering kita membiasakan diri untuk seolah-olah kita terpuruk tanpa Tuhan. Sudah di belakang itu, kita sudah waktunya untuk melihat dan fokus kepada pemulihan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia membangun, dan tidak hanya sekedar membangun. Dikatakan ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Dia mengumpulkan kembali. Itu yang dikatakan dengan kasih Allah. Kasih Allah itu sifatnya tadi membangun, dan yang kedua sifatnya mengumpulkan. Itu kasih Allah. Sifatnya membangun, sifatnya mengumpulkan. Dia kumpulkan kembali yang tercerai-berai. Kita akan dikumpulkan kembali oleh Tuhan dalam satu suasana sukacita yang luar biasa. Dikumpulkan kembali, disatukan kembali, dipulihkan kembali oleh Tuhan. Dan tidak hanya itu saja, Dia membangun, Dia mengumpulkan, dan yang terakhir Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Berapa banyak di antara kita yang sedang mengalami patah hati hari-hari ini? Patah hati itu tidak hanya karena putus dari pacar. Oh, itu konsep orang berpacaran, Pak. Putus, patah hati. Patah hati itu bisa dialami oleh siapa saja, dengan keadaan apapun. Kita mengalami patah hati, luka hati. Ya, karena kita situasinya belum pulih, kita luka hati. Hari-hari ini kita mungkin masih luka hati, belum move on dengan keadaan. Kita belum melihat anugerah Tuhan yang besar. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan di gereja keluarga Tabernakel, dengarkan baik-baik, kita hidup sampai hari ini. Percayalah, yakinlah, itu semua karena kasih Allah, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jangan bilang karena kebetulan, atau kita dengan sombong yang mengatakan, kan memang sudah haknya Tuhan. Kewajiban, bukan hak, kewajibannya Tuhan untuk menolong kita. Lalu kita cuek dengan keadaan ini. Kewajiban kita apa? Oh, kita gak ada kewajiban, Pak. Kita punya hak untuk menyalahkan Tuhan. Kalau kita gak baik hidupnya, kita salahkan Tuhan. Kalau kita baik hidupnya, kita baru menganggap atau mengatakan dia baik. Bukan begitu caranya. Mari kita terus coba untuk hidup di dalam kasih Allah, sampai Dia akan menyembuhkan luka hati kita, menyembuhkan setiap sakit hati mungkin, atau keadaan luka dalam kehidupan kita. Kita tersinggung dengan orang lain,
kita tersinggung dengan keadaan, kita belum move on dengan keadaan, masih tertutup jalan beberapa orang, percayalah bahwa di dalam Tuhan kita akan mengalami pemulihan yang dahsyat. Kerja Tuhan itu begitu sempurna dalam kehidupan kita, menyembuhkan, membalut segala hal yang luka dalam kehidupan kita. Dia akan membuat kita kembali naik dalam kehidupan ini. Kita yang terpuruk akan dibuat kembali terangkat oleh Tuhan. Ini bukan hanya sekedar khotbah-khotbahan, tapi ini adalah firman Tuhan yang Dia sampaikan kepada kita. Dia Allah, Dia Tuhan, Alfa dan Omega. Dia awal, Dia yang akhir. Dia tahu segala keadaan dan kondisi kehidupan kita sampai hari ini. Dia tahu. Karena itu sekali lagi, jangan keluar dari kasih Allah. Tetap berada di dalam kasih Allah. Ujian, persoalan, cobaan yang kita alami hari-hari ini, ketika kita lulus di dalamnya, kita akan keluar sebagai pemenang, mengalahkan segala sesuatu, mengalahkan segala hal yang menyerang kehidupan kita. Kenapa? Karena kita hidup di dalam kasih Allah. Itu yang menjadi pesan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya percaya kalau kita tetap hidup di dalam kasih Allah, kita akan merasakan banyak sekali pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan untuk selanjutnya nanti saya akan sambung pada khotbah selanjutnya. Masih ada dua hal yang perlu dibahas lagi pada bagian ayat ini. Yang pertama, kita sudah membahas dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nanti kita akan bahas dari 7 sampai 11 dan 12 sampai 20. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib.
Kepala gereja kami yang menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang berlaku terus dalam kehidupan kami tanpa batas waktu. Tidak mengenal situasi, kondisi apapun yang kami alami. Kasih-Mu selalu datang melingkupi kehidupan kami. Selalu datang menyelamatkan kami, membantu kami ketika kami mengalami kesulitan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah ini boleh bertumbuh di hati dan pikiran kami, dan boleh mengubah atau membentuk setiap pribadi kami Tuhan. Lebih mengandalkan Tuhan. Kami hidup di dalam anugerah dan kasih-Mu yang besar Tuhan, di mana di dalamnya Tuhan kami boleh merasakan begitu banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan tolong mereka Bapa. Biarlah firman yang mereka dengarkan ini Tuhan boleh menjadi penguat dalam setiap kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur buat ibadah yang sudah kami jalani pada saat ini. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan, dan berkat Allah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Rekan-rekan kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan pada kesempatan ini, biarlah berkat Allah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terus pakai kami melayani Tuhan dengan semangat Tuhan. Meskipun kami masih mengalami Tuhan tahun-tahun pandemi ini, kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segala-galanya yang terjadi, yang kami alami dalam kehidupan kami. Pakai mereka, lindungi mereka, jagai mereka, dan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada kesempatan ini. Biarlah berkat Allah dicurahkan bagi kami. Kami mengangkat tangan kami, membuka hati kami, menerima berkat yang datangnya dari Allah. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengentalan Allah Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan membawa kami berjumpa bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami tamatkan ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya mau mengajak kita untuk menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Selasa 15 Juni 2021, renungan doa puasa disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harunia. Kamis 17 Juni 2021, pesan singkat oleh Bapak Pendeta Stefan Pele. Hari Minggu, minggu depan, tanggal 20 Juni 2021, ibadah online kembali dan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harunia. Untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Rosma. Selamat ulang tahun kita ucapkan kepada Saudari Jenny yang berulang tahun tanggal 13 Juni 2021 hari ini. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.